Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar PPKN ya, tentang penerapan sila 1 di rumah. Di rumah itu biasanya ada banyak anggota keluarga ya. Ada ayah, ada ibu, kemudian ada kakak, ada adik, dan mungkin juga ada kakek atau ada nenek. Nah, bagaimana penerapan sila 1 di rumah kita? Masih ingat ya bunyi sila 1? Sila 1 bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa dan lambangnya adalah bintang. Inilah contoh penerapan sila 1 di rumah. Di antaranya adalah berdoa sebelum makan. Nah, ini dilakukan secara bersama-sama ya, ayah, ibu, dan anak, supaya makanan yang kita makan menjadi berkat bagi kita, membuat kita jadi sehat. Nah, berikutnya adalah berdoa sebelum tidur. Kita perlu meminta perlindungan dari Tuhan supaya kita selama tidur selamat, tidak ada gangguan ya. Kemudian bisa bangun pagi lagi dengan keadaan sehat, selalu dilindungi Tuhan saat tidur. Nah, kita juga bisa berdoa sendiri ya sebelum makan. Selain dengan keluarga, kita harus berdoa ketika mau makan. Nah, kita juga bisa melakukan doa bersama dengan anggota keluarga yang lain. Nah, contoh yang lain adalah penerapan sila pertama di rumah adalah dengan bersama-sama keluarga mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Contoh penerapan yang lain adalah kita harus berbakti dan menghormati orang tua. Setiap agama tentunya mengajarkan kita untuk berbakti dan menghormati orang tua ya. Agama apapun itu pasti menghendaki kita menghormati orang tua. Nah, inilah yang sangat penting. Kita perlu mendoakan orang tua kita. Kita juga perlu mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Ini yang sangat penting ya. Penerapan sila 1 di rumah adalah kita bersyukur. Dengan bersyukur kita akan bahagia karena kita merasa bahwa apa yang kita terima adalah yang terbaik bagi kita. Ingat, selalu bersyukur ya atas apapun yang kita miliki, kita peroleh. Nah, ini cerita tentang Benny ya. Benny anak yang bersyukur. Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol Guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut Guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena Guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai dengan sila pertama. Kalau kita perhatikan, ini berkatnya tidak besar ya, hanya bisa menyambut Guci, tetapi mereka sangat bersyukur. Itu merupakan berkat dari Tuhan. Kalian juga perlu seperti itu ya. Nah, sekarang kita simpulkan tentang penerapan sila 1 di rumah. Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, mengucap syukur. Yang keempat, mendoakan orang tua dan saudara. Yang kelima, berdoa bersama keluarga.
Apa sih ya manfaatnya kita menerapkan sila 1 di rumah? Inilah manfaatnya. Yang pertama, disayang orang tua dan saudara. Kemudian kita akan menjadi anak yang beriman. Iman itu bisa kita mulai dari keluarga ya, dari tingkat yang paling kecil. Jika di rumah sudah terbiasa berdoa, sudah diajarkan untuk beriman, tentu di lingkungan yang lebih besar kita juga akan menjadi anak yang beriman. Kemudian manfaat yang lain adalah hidup damai, tenang, dan bahagia. Satu lagi manfaatnya adalah hidup rukun dengan anggota keluarga. Sekarang apa sih akibatnya seandainya kita tidak menerapkan sila 1 di rumah? Ini 3 akibat. Yang pertama, hidup tidak nyaman. Kemudian kita bisa ditegur orang tua ya kalau tidak berdoa. Kemudian hidup tidak bahagia. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita tentang penerapan sila 1 di rumah. Kalian terapkan ya di rumah. Terapkan sila 1 di rumah masing-masing. Sampai di sini dulu ya. Dadah.